Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Agustiani dari kelas 12 MIPA. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara serta penanganan pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban warga negara. Selamat menyaksikan videonya. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan hak dan kewajiban warga negara. Adapun yang dimaksud dengan hak warga negara adalah hak yang melekat pada diri setiap orang yang secara sah menjadi warga negara dari suatu negara tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban warga negara, kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya. Adapun hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila, yaitu dibagi menjadi 3. Pertama, nilai dasar. Apa yang dimaksud dengan nilai dasar? Nilai dasar adalah nilai yang bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara tersebut. Contohnya adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Adapun yang kedua yaitu nilai instrumental. Apa itu nilai instrumental? Yaitu adalah pengelompokan nilai-nilai dasar dalam bentuk peraturan tertulis berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan di bawahnya sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan. Adapun contohnya dari nilai instrumental yaitu kewarganegaraan, kesamaan kedudukan dalam hukum, dan penghidupan yang layak bagi manusia, serta bela negara dan lain-lain. Yang ketiga yaitu nilai praksis. Apa itu nilai praksis? Nilai praksis adalah wujud implementasi nilai-nilai instrumental yang berupa sikap dan tindakan. Adapun contohnya yaitu saling menghormati antar umat beragama, saling mencintai sesama manusia, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta lain-lainnya. Selain pengertian hak dan kewajiban warga negara, adapun pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, pelanggaran hak warga negara. Ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. Contohnya, tingginya angka putus sekolah. Yang kedua, pelanggaran hak cipta. Dan yang ketiga, pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau yang disebut dengan HAM. Adapun yang kedua, pengingkaran kewajiban warga negara. Apa itu? Yaitu pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya, membuang sampah sembarangan, melanggar aturan lalu lintas, merusak fasilitas negara, serta tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Apa akibat dari semua itu? Yaitu akibatnya tidak lancarnya proses pembangunan negara. Faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga secara khusus terjadi akibat dari adanya pengingkaran terhadap kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Jika dilihat dari secara umum, yaitu yang pertama, sikap egois atau terlalu tinggi mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Selain dari pengertian dan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, adapun penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, upaya pemerintah dalam mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Mengoptimalkan peran dari lembaga-lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara, meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan peran serta pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegasan hak dan kewajiban warga, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal ataupun lembaga pendidikan non-formal, meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Yang kedua, upaya pemerintahan dalam menangani pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Pertama, kepolisian, penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum, contohnya pembunuhan, perampokan, dan sebagainya, serta tindak pidana terorisme.
Selain itu, kepolisian kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas. Yang kedua, Tentara Nasional Indonesia atau yang disebut dengan TNI, yaitu menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatis, ancaman keamanan dari luar, dan sebagainya. Yang ketiga, Komisi Pemberantas Korupsi atau yang disebut dengan KPK, yaitu menangani kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Dan yang keempat, Lembaga Peradilan memiliki peranan untuk menjatuhkan vonis atau kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, selain dari pengertian, pelanggaran, penanganan, adapun partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, kepada sesama warga negara. 1. Senantiasa berusaha menjauhkan diri dari sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban. Yang ketiga, bersikap toleran terhadap segala perbedaan. Yang keempat, mematuhi dan menjalankan segala norma dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta mengembangkan sikap tegang rasa kepada masyarakat. Yang kedua, terhadap upaya pemerintah, yaitu mendukung sikap program yang dilaksanakan oleh pemerintah sepanjang program tersebut dinilai positif terhadap upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Adapun bentuk dukungan yaitu mengikuti setiap program sosialisasi berupa seminar, penyuluhan, dan sebagainya yang diselenggarakan oleh instansi atau aparat pemerintahan. Yang kedua, bersikap proaktif untuk melaporkan kepada instansi pemerintah yang berwenang apabila terjadi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban serta membantu penanganan kasusnya. Sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.